Adik-adik, balik lagi di Sekolah Minggu bersama Kak Priska dan Kak Geri. Apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa kan? Tetap di rumah ya, tetap pakai masker kalau kalian keluar. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ibadah. Berkati kami Tuhan. Fokuskan kami Tuhan. Agar apa yang disampaikan bisa menjadi berkat. Dalam namamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita naikkan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Sesuai dengan rencana.
firman pada hari ini Tuhan Yesus. Fokuskan kami Tuhan Yesus agar firman yang disampaikan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Wah, kakak udah kangen banget nih. Udah lama kita nggak ketemu, tapi kali ini kita ketemu sekalipun harus kakak munculnya di layar handphone adik-adik semua. Tetap semangat dan sukacita, amin. Yuk adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kakak bakal sharing hari ini tentang bersyukur dan bersukacitalah. Coba adik-adik angkat tangan adik-adik di hadapan Tuhan. Tangan kiri taruh di dada adik-adik dan katakan bersyukur dan bersukacitalah. Haleluya. Sebelum kakak mulai sharing pada saat ini, mari kita mau sama-sama berdoa. Adik boleh lipat tangan adik, tutup mata, dan kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom. Haleluya. Seberapa banyak di antara adik-adik semua yang mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini, yang tadi pas bangun tidur langsung melipat tangan kalian di hadapan Tuhan, kalian berdoa, kalian mengucap syukur. Boleh lambaikan tangan kalian di hadapan Tuhan. Haleluya adik-adik, apapun yang adik-adik alami saat-saat ini, kita mau sama-sama terus mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Dalam kehidupan adik-adik terutama. Kakak percaya semua adik-adik di sini sudah mengerti ya kenapa kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur karena Tuhan itu baik adik-adik. Tuhan itu dahsyat. Kita mau mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau adik-adik boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Oke, kakak kasih contoh tokoh dalam Alkitab yang bernama Paulus. Nah, Paulus yang selalu bersukacita. Kakak bakal bacain satu ayat, adik-adik cukup dengarkan aja ya. Tapi diingat di dalam hati kalian. Nah, di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, bersukacita dan bersyukur dalam segala hal berarti bahwa kita sebagai anak Tuhan dalam suka maupun duka kita tetap harus bersyukur adik-adik. Mungkin banyak hal yang terjadi ya selama masa-masa yang sekarang ini. Mungkin kayak adik-adik itu nggak bisa keluar rumah atau keluar rumah pun harus pakai masker. Nggak seperti biasanya lagi, tetapi percayalah itu semua sudah diatur oleh Tuhan Yesus, amin. Kita tetap harus taat, tetap harus mengucap syukur untuk setiap rencana yang sudah Tuhan berikan atas setiap kita. Karena campur tangannya tetap tepat waktu dalam kehidupan setiap kita adik-adik. Sikap yang penuh dengan ucapan syukur meskipun kita sedang berada dalam masa-masa yang sulit, mengalami masalah atau kesedihan atau apapun itu, tentunya akan membuat kita tetap harus bersukacita. Bukan masalah itu datang, mungkin kita dimarahin orang tua karena kesalahan kita, tapi kita justru malah membenarkan diri padahal kita yang salah, bukan. Tetapi kita harus mengkoreksi diri setiap kita dan kita terus mengucap syukur bahwa kita masih diberikan orang tua sebaik ini, bisa menegur kita, membuat kita menjadi lebih baik, menjadikan kita anak yang lebih baik lagi, amin. Namun, Tuhan menginginkan anak-anaknya untuk apa? Supaya adik-adik dari masa kecil sekarang sudah mengerti dan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, merasakan sukacita dalam kehidupan adik-adik. Itulah mengapa Tuhan mengizinkan setiap masalah terjadi dalam hidup adik-adik, mengizinkan segala sesuatu yang tidak enak dalam hati kalian. Mungkin pada saat sekolah dimarahin guru, atau di rumah karena bandel dimarahin orang tua. Nah, percayalah itu semua sudah Tuhan atur. Jadi nggak perlu adik-adik semua merasa, aduh Tuhan, kenapa sih aku dikasih orang tua yang
bawel atau apa, bukan. Jangan punya pemikiran seperti itu ya. Justru orang tua sayang, bukan bawel tapi sayang. Jadi adik-adik semua harus mengerti apa nasihat dari orang tua itu harus taat, harus diikutin. Amin. Nah, adik-adik, kakak kasih contoh ya, hal-hal apa saja yang Tuhan buat sehingga adik-adik semua harus mengucap syukur. Salah satunya adik-adik bisa naik kelas, atau nilai ujiannya bagus, atau apapun itu adalah alasan untuk adik-adik bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan Yesus. Karena itulah hal yang sudah Tuhan kasih buat adik-adik semua. Amin. Untuk itu kita harus mengucap syukur selalu. Dan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua itu adalah alasan kenapa kita harus mengucap syukur. Ada suatu kisah yang akan kakak sampaikan saat ini ke adik-adik semua, yaitu suatu kejadian yang terjadi di kota, yaitu di Tesalonika. Di kota tersebut terdapat beraneka ragam suku dan agama. Ya, di kota tersebut, di kota Tesalonika tersebut banyak beraneka ragam suku dan agama. Salah satunya adalah orang Yunani yang tidak percaya sama Yesus Kristus. Tetapi yang lainnya adalah umat Tuhan, jemaat Tuhan yang percaya sama Yesus Kristus. Sama seperti adik-adik semua yang sedang mengikuti ibadah ini percaya sama Tuhan, amin. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat, jadi kita harus percaya Dialah Raja, Dialah Tuhan yang mampu melakukan perkara yang besar dalam kehidupan adik-adik semua. Nah, tapi di sini yang mau kakak sampaikan adalah jemaat di Tesalonika itu tidak tertekan dengan keadaan tersebut. Bahkan mereka dapat berhubungan baik dengan orang-orang sekitar dengan tetap taat kepada Tuhan Yesus. Kita dapat bergembira dan mengucap syukur karena Yesus ada di dalam hati kita. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya beban atau apapun itu, mungkin dalam sekolah banyak PR ya, sekalipun harus di rumah, tetapi banyak banget PR yang dikasih sama guru. Itu adalah beban yang harus kita bawa dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Amin. Nah, sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Yesus, nah Tuhan Yesus kan udah mati 2000 tahun yang lalu dan udah bangkit menyelamatkan setiap adik-adik semua. Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan Yesus telah menebus setiap kita, setiap adik-adik semua dengan darahnya. Nah, pasti akan lebih senang dan memilih untuk selalu bersukacita dan bergembira, amin. Ketika adik-adik udah dikasih tahu nih sama kakak pemimpin, guru-guru sekolah minggu bilang kayak, adik-adik kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Nah, itu nggak mungkin dong ketika kita mendengarkan kata sudah diselamatkan, sudah ditebus, kita malah nangis. Tetapi kita pasti bersyukur, bersukacita, amin. Nah, disitulah kenapa kita harus mengucap syukur, karena Yesus ingin agar setiap anak Tuhan, agar setiap adik-adik semua itu selalu bergembira dan mengucap syukur. Nah, kita dapat bergembira dan mengucap syukur karena Yesus selalu ada di dalam hati kita. Coba pegang hati kalian seperti ini dan rasakan, percaya Tuhan Yesus ada dalam hati adik-adik semua, amin. Haleluya. Pasti adik-adik semua mau kan selalu bergembira sepanjang hari, bangun tidur, dibuatin sarapan yang enak sama mama. Terus banyak hal yang boleh dilakukan pas pagi hari. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri, kita nikmati sepanjang hari, amin. Caranya mudah sekali adik-adik. Bagaimana cara kita untuk bisa bergembira sepanjang hari? Yaitu adik-adik minta kepada Tuhan Yesus dengan doa agar dapat selalu bergembira dan selalu mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Jadi kalau adik-adik belum mendapatkan apa yang adik-adik inginkan, atau adik-adik merasa, aduh kok teman-teman aku lebih keren dari aku sih, atau apapun itu, mungkin adik-adik bisa di sekolah dapat nilai yang kurang bagus, segala macam. Nah, teruslah mengucap syukur dan berdoalah selalu adik-adik. Karena ucapan syukur itu adalah sebuah ungkapan terima kasih kita di hadapan Tuhan. Karena apapun yang Tuhan beri saat ini, apapun yang adik-adik terima saat ini, semua karena kebaikan Tuhan Yesus, amin. Sebab Tuhan Yesus mau kita bergembira dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Inilah sharing yang kakak sampaikan saat ini. Kakak percaya setiap adik-adik teruslah taat, teruslah mengucap syukur, amin. Apapun yang terjadi, kita mau sama-sama katakan kita punya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Mari adik-adik yang siap menerima setiap janji-janji Tuhan, adik-adik boleh sekali lagi lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami ya Bapa
Boleh sekali lagi Tuhan Engkau ajarkan, Engkau ingati kembali ya Bapa, untuk kami terus mengucap syukur dan taat akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh ya Bapa menjadi anak-anak yang luar biasa, yang akan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, yang sungguh mengajarkan setiap kami lebih lagi untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.